Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita bersama lagi dengan jurnalis Amerika yang luar biasa, Danny Haiphong. Danny, selamat datang kembali. Senang sekali bisa kembali. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Kamu punya salah satu kanal YouTube yang luar biasa, yang terus memberikan pembaruan penting tentang perang, tentang kekaisaran Amerika Serikat, dan tentang apa yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Saya sangat menyarankan semua orang untuk melihat kanal YouTube kamu, atas nama kamu sendiri, Danny Haiphong, tentu saja. Tapi hari ini saya ingin bertanya sedikit lebih jauh tentang gambaran besarnya. Menurut kamu, bagaimana posisi kekaisaran Amerika Serikat saat ini? Terutama sekarang, kita berbicara pada tanggal 17 Juli atau malam 16 di tempatmu. Dan menurut saya, urusan perang dengan Iran ini makin lama makin buruk bagi Amerika Serikat. Seperti seperti perhaps ide. Jadi, aja mereka terus saja mengebom sedikit lagi, sampai akhirnya disis lagi. Thanks again, Pascal. Terima kasih lagi, Pascal. Pertanyaannya bagus, tentang seperti apa sebenarnya kondisi kekaisaran Amerika Serikat saat ini. Karena saya rasa banyak orang bingung, terutama setelah munculnya dokumen MOU, yang oleh banyak analis dan komentator ternama disebut sebagai dokumen penyerahan diri. Banyak yang dengan tepat mengatakan bahwa Amerika Serikat dikalahkan oleh Iran selama 40 hari pertempuran yang berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai awal April. Lalu muncul dokumen MOU itu yang seharusnya memang sesuai dengan namanya, sebuah nota kesepahaman, dasar untuk memulai pembicaraan mengakhiri perang, bukan akhir dari perang itu sendiri, seperti yang banyak orang salah paham. Sekarang, dokumen itu sudah benar-benar dibatalkan. Jadi banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Banyak yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mulai kehabisan amunisi, kehabisan persediaan penting, dan senjata utama. Sistem pertahanan udaranya juga menipis, dan hal ini sekarang terlihat jelas ketika kita menyaksikan serangan balasan dari Iran, serangan drone, serangan rudal, yang pada dasarnya bisa menembus kemanapun mereka mau dan menghantam target-target penting, misalnya di Kuwait dan Bahrain. Jadi pertanyaannya, bagaimana Amerika Serikat bisa terus melakukan ini? Nah, soal stok yang menipis, soal menyerah, atau berbagai faktor lain yang bisa kita analisis untuk menjelaskan kenapa Amerika Serikat kalah dalam perang ini, sebenarnya tidak terlalu penting bagi sebuah kekaisaran yang bukan hanya sedang mengalami kemunduran cepat, tapi juga dikendalikan oleh kelompok elit yang melihat perang ini sebagai sesuatu yang menentukan masa depan mereka, bahkan keberadaan mereka sendiri. Saya rasa sekarang, banyak orang yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak punya kepentingan untuk terlibat dalam perang ini, dan pandangan itu memang mewakili sebagian besar masyarakat. Tapi hal itu tidak berlaku bagi kalangan penguasa, yang benar-benar percaya bahwa mengorbankan segalanya, mulai dari ekonomi global, kekuatan militer, sampai infrastruktur pertahanan Amerika Serikat. Bahkan dengan risiko masa depan Amerika sebagai kekuatan dominan dunia, tetap sepadan, asalkan salah satu pilar utama, mungkin juga gerbang terpenting menuju dunia multipolar bisa disingkirkan. Dan pilar itu adalah Iran. Jadi, kelihatannya yang sebenarnya terjadi adalah para elit di Amerika Serikat sedang membuat perhitungan. Mereka siap menguras seluruh cadangan mereka. Mereka siap mengambil risiko, bahkan kalau harga minyak dunia melonjak sampai $200 per barel dan memicu depresi besar di seluruh dunia. Maksud saya, depresi global itu sebenarnya sudah tertanam di dalam sistemnya sendiri. Cepat atau lambat, krisis ekonomi pasti akan datang. Pertanyaannya, apakah perang dengan Iran akan menjadi pemicunya? Kalau iya, itu akan jadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Perang yang secara langsung menyebabkan kehancuran ekonomi global sebenarnya belum pernah benar-benar terjadi sebelumnya. Meskipun perang selalu berkontribusi, atau setidaknya dalam banyak kasus ikut berperan terhadap krisis ekonomi. Tapi kalau perang menjadi alasan utama, inti, akar dari semuanya, itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan saya percaya, itulah yang sedang terjadi sekarang.
Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah perhitungan. Dan saya benar-benar berpikir, dan ini akan jadi topik yang akan sering kita bahas dalam beberapa bulan hingga tahun ke depan, bahwa Kekaisaran Amerika Serikat sedang terhambat oleh Rusia, oleh Iran. Sekarang kita melihat berita tentang Tiongkok. Tiongkok kini jauh lebih disukai di seluruh dunia dibanding Amerika Serikat. Kita juga melihat Tiongkok mengurangi impor minyaknya, sebagian besar karena mereka sudah mandiri secara energi, untuk sekitar 80% dari kebutuhan energi minyaknya. Dan mereka bersedia bermain dengan pasar minyak demi kepentingan sendiri, tapi juga demi kepentingan dunia. Ekspor mereka sedang melonjak di pasar internasional. Ekspor globalnya meningkat pesat. Jadi, semua negara ini sebenarnya telah menghambat Amerika Serikat. Menurut saya, yang dihitung oleh Amerika, oleh para elitnya, adalah bahwa mereka harus siap untuk perang jangka panjang. Mereka sudah memulainya dengan Iran, dan mereka tidak ingin mengakhirinya, apapun hasilnya. Akibatnya, kekalahan ini justru berisiko menumpuk semakin banyak, karena tidak ada satupun langkah Amerika Serikat saat ini yang akan menghasilkan perubahan rezim di Iran. Itu tidak akan membuat Iran menyerah. Yang terjadi justru membuat rakyat Iran semakin marah. Saat kita berbicara sekarang, Amerika Serikat sedang menyerang jembatan-jembatan di wilayah barat daya, di pesisir selatan Iran, di sepanjang Selat Hormuz, dan kini mulai memasuki tahap serangan terhadap infrastruktur. Dan hal itu justru akan membuat rakyat semakin haus akan sesuatu yang oleh sebagian orang disebut balas dendam. Tapi sebenarnya, yang diinginkan rakyat Iran adalah keadilan. Jadi, apapun yang dipikirkan para pemimpin Iran, mereka pada akhirnya harus mengikuti kehendak dan kepentingan rakyatnya. Itu berarti perang ini bukan hanya akan berlanjut, tapi Iran sendiri sudah mengatakan bahwa mereka bahkan belum menunjukkan sebagian kecil dari kemampuan mereka dalam perang, yang bagi mereka juga bersifat eksistensial. Jadi ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini soal keberadaan Iran itu sendiri, dan upaya mereka untuk mengokohkan posisi yang sudah berhasil mereka bangun di panggung global. Sekarang, bahkan banyak kalangan arus utama, akademisi, intelektual, para ahli, menyebut Iran sebagai kekuatan keempat dunia. Mem steps because the stipetnya strengi. Saya rasa kenyataannya adalah, Iran sudah menunjukkan apa artinya menggunakan kekuasaan lewat kedaulatan. Karena itu, Iran sekarang sejajar dengan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok yang juga mampu melakukan hal yang sama. Dan mungkin Iran bisa menjadi contoh, mungkin contoh yang berbahaya bagi Amerika Serikat. Sebuah negara dengan tingkat pembangunan menengah, yang selama ini ditekan oleh sanksi, tapi tetap menolak menyerah, dan punya rakyat yang sangat mandiri. Ini bisa jadi contoh bagi negara selain yang berada dalam situasi serupa, meskipun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Jadi menurut saya, inilah yang sedang terjadi. Saya tidak percaya kita akan melihat perubahan besar dalam hasil perang ini. Sebenarnya, yang dilakukan Amerika Serikat itu, para pemimpinnya selalu berusaha memperpanjang situasi ini supaya mereka bisa terus bertaruh pada berbagai skenario yang sudah mereka mainkan. Padahal, kemungkinan besar semua itu akan berbalik arah, atau malah jadi campuran dari keduanya. Keadaannya memang tidak terlihat baik bagi Amerika Serikat dalam perang ini. Tapi seringkali, terutama dalam beberapa dekade terakhir, bagi Kekaisaran Amerika, menang atau kalah sebenarnya tidak terlalu penting bagi para elitnya. Yang mereka inginkan hanyalah agar hasil akhir perang tetap menguntungkan mereka. Dan dalam jangka pendek, yang sebenarnya adalah hal utama di pikiran mereka, tujuannya adalah meraup keuntungan sebanyak mungkin, selama masih bisa. Jadi ada tujuan jangka pendek untuk terus menciptakan alasan bagi, katakanlah, kontrak-kontrak besar di sektor industri militer. Remaister towards US kau-strang bijak persidetan Amerika Serikat keras. Dan tentu saja, dalam jangka panjang, ya, saya nggak akan menyebut ini sebagai strategi. Ini sebenarnya cuma kenyataan. Kenyataannya adalah, Amerika Serikat perlu memperpanjang perang supaya punya peluang apapun untuk memengaruhi hasilnya.
Rasanya seperti berjalan tanpa arah. Kita tahu bahwa saat ini, Tiongkok, Rusia, dan juga Iran bukan negara-negara yang bisa dihancurkan, digulingkan, atau dikendalikan begitu saja. Jadi keputusannya adalah, selama mungkin, tetap berada dalam kondisi perang dengan mereka, sambil mencoba berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan kerusakan, tapi tetap membuat posisi kita lebih baik. Itulah perhitungannya. Bukan perhitungan yang bagus, tapi memang disitulah kita sekarang. Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, cuma catatan singkat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan penilaian seperti itu. Karena itu, saya jadi bertanya-tanya tentang kondisi kekaisaran itu sendiri. Soalnya, hal yang paling mengejutkan saya dari perang ini adalah betapa strategisnya cara Iran menanganinya, dan bagaimana Iran bersedia menahan serangan yang bisa mereka cegah, tapi di saat yang sama menegaskan bahwa mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau di wilayah sekitarnya. Satu hal yang belum dilakukan Iran adalah, pertama, membangun senjata nuklir, dan kedua, membuat rudal jarak jauh. Jadi sebenarnya, Iran tidak mengancam wilayah utama Amerika Serikat. Why sends back the fatty has been in New York. Thinis me. right? There's no way it can fire at New York, period. And it seems to me that this is also part of it. Menurut saya, ini juga bagian dari hal itu. Bukan soal mencoba melakukan hal lain, tapi lebih ke upaya mengancam pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah sekitarnya. Tapi ada satu hal yang mereka temukan, dan itu sekarang mulai mengubah perhitungannya, yaitu bahwa mereka bisa benar-benar menekan ekonomi Amerika lewat Selat Hormuz. Dan omong-omong, itu sesuatu yang belum pernah bisa dicapai oleh Rusia. Dalam 4,5 tahun perang melawan aliansi NATO, mereka tidak pernah berhasil memengaruhi kepentingan ekonomi para elit Amerika. Jadi, para elit di Amerika, bahkan ketika mereka terlibat dalam perang tanpa akhir, tetap saja mereka mendapat untung dari situ. Mereka dapat lebih banyak uang, makin kaya. Selamat, by the way, untuk Amerika Serikat yang sekarang punya triliuner pertama di dunia dalam mata uang dolar AS. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Seluruh penduduk pasti senang sekali melihat kekayaan rata-rata meningkat tanpa ada yang harus mengambil $1 pun dari orang lain. Tapi inilah masalahnya dengan sebuah imperium, bukan? Imperium itu melindungi para elit, yang kemudian bahkan ketika mereka terlibat dalam perang yang merugikan semua orang, tetap saja mereka mendapat lebih banyak uang dari situ. Dan kita bisa lihat betapa menguntungkannya hal ini bagi Palantir. Kita juga lihat betapa menguntungkannya bagi Donald Trump. Dapat 1 miliar lagi hanya dengan duduk diam kan, sambil memanipulasi pasar. Tapi permainan seperti ini, menurut saya, makin lama makin terlihat jelas, terutama bagi Tiongkok, Iran, Rusia, dan negara-negara lain. Menurut Anda, apakah ada perubahan dalam cara orang-orang biasa di Amerika Serikat mulai memandang para pemimpin mereka dan orang-orang seperti ini yang sebenarnya justru memperburuk kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di dalam negeri? Ya, hasil jajak pendapat menunjukkan ada penolakan yang cukup kuat terhadap apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat di Iran. Tentu saja, sebagian dari ini bersifat partisan. Maksudnya, kita bisa menemukan survei di mana pemilih Partai Republik, misalnya, mendukung apa yang dilakukan Donald Trump di Iran, mungkin sedikit lebih dari setengahnya. Tapi kelompok lainnya, dan kita harus ingat, blok pemilih di Amerika Serikat tidak selalu mewakili seluruh populasi. Karena sebenarnya di Amerika ada jauh lebih banyak orang independen. Saya percaya, ada sekitar 100 juta orang yang tidak berafiliasi dengan partai manapun, atau tidak terdaftar di partai manapun. Jadi pada dasarnya, ada sepertiga dari negara ini yang tidak terhitung. Dan yang kita lihat ketika seluruh populasi umum disurvei adalah mereka menolak apa yang sedang terjadi. Dan ini memang penting banget kamu menyinggung soal Selat Hormuz, juga soal kendali ekonomi dan pengaruh yang bisa dijalankan Iran. Karena menurut saya sekarang dengan perang yang mulai lagi, banyak banget kebingungan soal ini.
baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, bahkan di antara orang-orang yang menentang apa yang dilakukan Amerika Serikat. Saya rasa banyak orang melihat nota kesepahaman itu sebagai bentuk konsesi dari Iran. Tapi saya percaya, sebenarnya ada dokumen yang berisi daftar tuntutan yang coba diajukan Iran ke Amerika Serikat, selama mungkin dan sebanyak mungkin yang bisa mereka dapatkan. Dan akhirnya, dokumen itu dibatalkan. Tapi saya nggak setuju dengan klaim sebagian orang yang bilang kalau Selat Hormuz itu nggak penting buat Amerika Serikat. Mereka juga siap melakukan blokade. Menurut saya, sekali lagi, ini semua sebenarnya soal perhitungan dari elit penguasa Amerika Serikat. Ada yang bisa menyebutnya sebagai taruhan berisiko, yaitu mencoba terus berhadapan dengan Iran selama mungkin, dengan harapan Iran yang akan tumbang lebih dulu. Padahal, yang sudah kita lihat justru sebaliknya. Amerika Serikat sempat harus berhenti. Mereka menghentikan blokade untuk sementara waktu dan baru memulainya lagi ketika mereka menilai bahwa kendali Iran sudah tidak bisa diterima. Amerika Serikat sama sekali tidak bisa menerima Iran menguasai Selat Hormuz. Apalagi setelah Iran menunjukkan bahwa mereka akan bertindak ketika Amerika mencoba melakukan manuver aneh dan memaksa kapal tanker lewat jalur alternatif. Dan Iran bilang, tidak, kalian tidak akan melakukan itu. Kami akan terus menyerang kapal-kapal tanker ini sampai kalian berhenti. Dan itulah yang katanya memicu fase perang berikutnya yang sekarang sedang kita hadapi. Tapi pada akhirnya, sebagian besar masyarakat di Amerika Serikat sudah tidak senang dengan perang ini. Kemungkinan besar ini akan berdampak secara politik. Kita sudah melihat beberapa dampak politik dari situasi yang ada selama beberapa tahun terakhir, terutama di beberapa pemilihan lokal di Amerika Serikat. Tapi sejujurnya, di Amerika, saya rasa hampir bisa dipastikan akan ada guncangan politik di Washington karena buruknya kinerja pemerintahan Trump. Baik itu karena kekalahan dalam perang dengan Iran, risiko bencana ekonomi global, maupun kenyataan bahwa kondisi ekonomi masyarakat secara umum memang sangat buruk. Keadaannya malah makin parah. Inflasi nggak membaik sama sekali. Mereka terus berusaha meyakinkan orang kalau situasinya sudah membaik, padahal kenyataannya justru makin buruk. Mulai dari tarif, perang dagang dengan Tiongkok, dan tentu saja apa yang terjadi dengan Iran, dan seterusnya. Ya, terus berlanjut begitu saja. Banyak sekali contohnya. Intinya, hampir semua kebijakan pemerintahan Trump itu buruk bagi mayoritas rakyat, tapi sangat menguntungkan bagi teman-temannya yang kaya, para militeris, dan kelompok sejenis. Itulah Trump, Pak. Trump melakukan hal yang sama seperti semua presiden Amerika sebelumnya. Bedanya, seperti di masa jabatan pertamanya, dia kebetulan muncul dalam situasi tertentu yang memberinya ruang untuk membingkai kampanye dan arah kebijakannya dengan cara yang berbeda. Tapi pada akhirnya, semua itu cuma soal bingkai saja. Bukan itu kenyataannya. Faktanya, dia melayani orang-orang yang sama seperti para pendahulunya dulu. Jadi kalau bicara soal perubahan di Amerika Serikat, sulit untuk dikatakan. Karena pada akhirnya, hal yang benar-benar luar biasa dari Amerika bukan cuma kemampuan propagandanya atau cara mereka meyakinkan orang bahwa sesuatu itu bukan seperti apa adanya. Mereka berbohong pada rakyatnya, menyesatkan, menyebarkan informasi yang salah, dan membangun narasi yang menggambarkan Amerika sebagai negara yang kuat, berkuasa, dan stabil. Sementara Iran dianggap musuh, begitu juga Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain. Sebagian dari itu memang cukup berhasil, tapi menurut saya, masalah terbesar Amerika Serikat justru ada pada rakyatnya sendiri. Mungkin yang paling tidak terorganisir, paling stres, bekerja berlebihan, dan dibayar rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemajuan negaranya. Negara itu seharusnya jadi ekonomi terkaya di dunia, tapi sebagian besar orang di sana berpenghasilan di bawah $30.000 per tahun. Di 99% wilayah Amerika Serikat, jumlah itu jelas terlalu kecil untuk bisa hidup layak dan memenuhi kebutuhan. Jadi, ketika mayoritas penduduknya terjebak utang dan tidak bisa memikirkan hal lain selain apa yang akan mereka makan besok,
Apakah mereka masih bisa tinggal di tempat yang sama? Apakah mereka akan kehilangan rumah? Atau apakah mereka bisa melunasi utang sebelum rumah atau mobil mereka disita bank? Ya, sulit bagi orang-orang di Amerika Serikat untuk fokus pada hal seperti menghentikan pemerintahnya sendiri dari melancarkan perang yang bisa jadi bencana besar, sangat berbahaya. Bahkan mungkin perang nuklir dengan kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit di timur. Menurut saya, itulah hambatan terbesar yang ada sekarang. I think that's the big impediment in the way, but nonetheless, the US empire is. Namun, bagaimanapun juga, Kekaisaran Amerika Serikat sedang menciptakan semua kondisi yang membuat orang di dalam negeri maupun di seluruh dunia cepat mencari sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya, mau rakyat Amerika itu tergerak atau tidak, arah perkembangannya sudah jelas kemana. Jadi cepat atau lambat, Amerika Serikat akan dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Dunia sedang menatap ke arah Tiongkok. Mereka bilang, Tiongkok jauh lebih menarik sebagai tempat dan mitra untuk berbisnis, untuk menjalin hubungan, dan untuk dipercaya dalam dunia multipolar. Pilar-pilar seperti Rusia dan Iran sudah mengokohkan, dan terus mengokohkan, kemenangan militer mereka. Hal ini akan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan bahkan sekarang bawa dampak besar, terutama kalau kita lihat bagaimana Israel mengalami kejatuhan citra di mata opini publik global. Akan ada perubahan besar, bukan cuma dalam cara orang berpikir, tapi juga dalam cara negara-negara berhubungan satu sama lain. Dan menurut saya, inilah guncangan besar yang sedang menanti Kekaisaran Amerika Serikat. Mungkin kelihatannya berjalan lambat, tapi sebenarnya prosesnya cukup cepat. Pada akhirnya, masyarakat di Amerika Serikat akan harus menghadapi kenyataan itu dan menuntut sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka sadar bahwa elit yang sama, yang sedang menghancurkan atau berusaha menghancurkan planet ini, dan berusaha menyingkirkan siapapun yang mencoba menciptakan sistem baru yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan manusia dan bumi, ya, ketika orang mulai sadar bahwa elit yang sama itulah yang juga menghancurkan hidup mereka, maka kita akan melihat situasi yang sangat berbeda dari yang kita alami sekarang. Ya, pertanyaannya adalah, berapa lama sebenarnya hal ini akan benar-benar terasa dampaknya? Tapi yang menarik buat saya, saat ini, meskipun ada perang di berbagai tempat, kita melihat perubahan-perubahan seperti ini yang tampaknya tidak akan hilang begitu saja. Di satu sisi, ada tembok Bridge yang dihadapi Amerika Serikat dalam perang dengan Rusia. Rusia menolak untuk bubar, menolak menyerah bahkan setelah 4,5 tahun, karena mereka punya strategi militernya sendiri. Di sisi lain, Rusia sangat lemah dalam menjual narasinya. Sesuatu yang anehnya justru berhasil dilakukan oleh Iran, setidaknya di dunia barat. Maksud saya, Iran tidak pernah melepaskan narasinya di barat, kan? Sementara Rusia, mereka bahkan tidak berusaha bersaing di level itu. Saya rasa mereka bilang, ya kita nggak bakal menang juga, jadi buat apa repot-repot mencoba. Dan karena itu, mereka masih kelihatan seperti wajah Soviet di masa lalu. Tapi Iran berhasil membalikan keadaan. Mereka pakai film Lego, mereka pakai Twitter seolah nggak ada hari esok. Mereka nge-troll Amerika Serikat. Dan setidaknya buat saya lihat ini terus-menerus. Saya juga pikir, di Amerika Serikat, orang mulai melihat bahwa Iran sedang berusaha mengubah citranya. Dan sekarang, Tiongkok punya daya tarik yang terasa alami. Drama Tiongkok, musik pop Tiongkok, cara kota-kotanya berkembang. Saya rasa bahkan di Amerika dan Eropa, sekarang mulai terasa bahwa Tiongkok itu sebenarnya masyarakat yang sangat modern di banyak bagian negaranya, kan? Jadi bukankah ini akan mengubah seluruh perhitungannya? Tiba-tiba, bahkan di dalam dunia barat sendiri, kita sekarang melihat munculnya sesuatu yang tampak seperti dunia modern yang lain. Dulu, satu-satunya negara yang punya posisi budaya seperti itu, modern tapi asing, ya, itu Jepang. Mereka yang pertama melakukannya, tapi tetap di bawah payung tentu saja dari dunia barat kolektif yang lebih luas. Sekarang, kita punya satu yang berada di luar dunia barat kolektif, bahkan beberapa. Saya rasa saat ini tidak ada orang di barat yang benar-benar ingin pindah dan tinggal di Iran misalnya. Belum cukup populer untuk itu.
tapi mulai terasa bahwa ada alternatif lain di luar sana. Menurut Anda, bagaimana dengan aspek soft power dari para pesaing baru ini? It's a really good question. Well, we can begin with Iran. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Baik, kita bisa mulai dari Iran. Menurut saya, semua ini berawal dari dimulainya operasi True Promise, ketika Israel sebenarnya menjadi pihak yang memicu Iran untuk menunjukkan kemampuan misilnya. Dan Iran, dalam banyak hal, masih menahan diri. Seluruh dunia multipolar saat ini punya sikap yang berfokus pada pertahanan diri dan non-intervensi, serta bisa dibilang benar-benar menentang perang dan ingin melihat perang berhenti sepenuhnya. Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa Israel dan Amerika Serikat secara konsisten, terutama dalam hal Iran, terus mendorong batas. Baik lewat upaya untuk menekan dan menghancurkan seluruh gerakan perlawanan yang didukung Iran, maupun dengan menyerang orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perlawanan, warga sipil biasa, dan menimbulkan kehancuran yang benar-benar mengerikan bagi masyarakat biasa, termasuk mereka yang baru saja menjadi korban genosida, seperti di Palestina. Tapi pada akhirnya, dari operasi True Promise yang pertama sampai ke yang sekarang, kalau tidak salah mereka menyebutnya operasi Nasser atau semacam itu, apa yang sedang mereka lakukan sekarang ini adalah respons terhadap serangan terbaru dari rezim Amerika Serikat. Dan faktanya, menurut saya, kekuatan lunak itu selalu muncul setelah atau berjalan beriringan dengan kekuatan keras. Jadi kalau kita bicara soal Iran, faktanya negara itu sudah bisa berdiri tegak berkali-kali sekarang. Bukan cuma 2 atau 3 kali, tapi 4 kali dalam setahun terakhir, sedikit lebih dari setahun, sejak Perang 12 Hari. Bahkan kalau kita mundur ke operasi Janji Sejati, waktu itu tahun 2024. Jadi periode ini yang berpuncak pada 2 perang besar, 40 hari melawan Amerika Serikat dan Israel. Lalu tentu saja, Perang 12 Hari di bulan Juni 2025 menunjukkan kepada dunia bahwa Iran punya kemampuan untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Padahal, kedua negara itu mengklaim diri sebagai kekuatan paling besar, bukan hanya di kawasan, tapi Amerika juga mengaku punya militer terkuat di dunia. Trump bahkan sering bilang, hampir setiap hari, bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan militer paling kuat di dunia. Tapi nyatanya, mereka ibisit spanjang guan itu, manakret tidak bisa mentak fubatain. Dan itu membuka ruang, memberi begitu banyak ruang bagi Iran, yang sekarang punya penduduk dengan motivasi luar biasa tinggi. Sejak revolusi, rakyatnya memang sudah sangat terdidik. Itu salah satu hal yang sangat ditekankan oleh revolusi setelah tahun 1979. Jadi tingkat kapasitas intelektual di Iran, jumlah orang Iran yang berpendidikan tinggi, itu luar biasa. Dan faktanya, Iran dianggap sebagai gerbang antara Barat dan Timur. Bukan tanpa alasan. Inilah salah satu dorongan besar bagi Amerika Serikat untuk menghancurkan Iran, untuk memutus inisiatif sabuk dan jalan, karena Iran benar-benar berada tepat di tengah jalur itu. Sejak dulu, Iran punya sejarah panjang menjalin hubungan dengan Barat sekaligus dengan Timur. Karena itu, mereka banyak menyerap pengaruh dari keduanya, termasuk secara budaya. Dan artinya, ada banyak orang Iran yang benar-benar memahami, atau setidaknya punya keinginan, untuk bisa berhubungan dan menarik pejan orang Barat. Dan mereka benar-benar berhasil memanfaatkan semua ruang ini, semua motivasi, semangat, dan energi yang muncul ketika berada di bawah serangan, dan harus melakukan segala cara untuk memenangkan perang ini. Ya, kita telah melihat peningkatan besar dalam kemampuan rakyat Iran biasa untuk menyampaikan pesan ke seluruh dunia, bahwa, lihat, inilah kenyataannya. Inilah yang harus kami lakukan. Dan juga, inilah yang bisa kami lakukan terhadap Amerika Serikat dan Israel ketika mereka mencoba menghancurkan kami. Hal itu sangat memengaruhi cara orang memandang Iran. Dan sekarang Iran, karena begitu banyak orang membenci Israel, maksud saya, Israel adalah entitas yang paling tidak disukai di seluruh dunia saat ini. Dan fakta bahwa Amerika Serikat terikat dengan Israel membuat AS semakin dianggap tidak bisa dipercaya di panggung dunia.
of an untrustworthy actor on the world stage. Really, that's always latent on the surface. Sebenarnya, hal itu selalu ada di permukaan. Hanya saja, Amerika Serikat adalah sebuah imperium yang mampu menjual gagasan bahwa mereka memberi peluang bagi dunia, dan seterusnya, kan? Propaganda, seperti yang kamu bilang, soft power, kekuatan budaya yang lembut, kekuatan budaya imperial, semuanya itu. Tapi semua itu sudah mulai memudar, terutama dalam sekitar 25 tahun terakhir sejak runtuhnya Uni Soviet. Semuanya makin berkurang, makin layu. Dan sekarang, Iran underways. Now Iran is in this place. 2026 happens to be the perfect moment. Tahun 2026 bisa jadi momen yang pas banget buat negara seperti Iran. Saat itu mereka bisa membalas Amerika Serikat dengan sukses dan sekaligus menunjukkan ke dunia bahwa mereka memang mampu melakukannya. Nah, itu satu hal. Lalu ada Rusia dan Tiongkok. Dua kasus yang sangat menarik. Karena kalau kita lihat hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, ada sejarah panjang dan warisan besar dari Perang Dingin, termasuk semua hal buruk yang dulu dikatakan tentang Uni Soviet dan Rusia secara umum. Selain itu, ada juga mesin propaganda besar yang masih dimanfaatkan sampai sekarang. Contohnya, kasus yang disebut Russia Gate. Itu sebenarnya serangan bergaya Perang Dingin terhadap para pemikir independen, para aktivis, dan siapapun yang mencoba membangun media independen. Dan tentu saja, itu juga merupakan serangan terhadap Rusia sendiri. Memang begitu. Jadi faktanya, Rusia tanpa benar-benar fokus ke hal lain, karena seluruh perhatiannya tertuju pada konflik, pada perang, dan pada menstabilkan ekonomi, tidak sedang berupaya membangun semacam mesin propaganda untuk meyakinkan orang Barat atau dunia bahwa mereka sedang memenangkan konflik itu. Sebagian besar orang di timur, atau di apa yang disebut sebagai selatan global, kebanyakan orang di luar dunia Barat, mereka tahu bahwa Rusia sedang unggul dalam konflik ini. Banyak negara punya pengalaman menghadapi sanksi. Banyak juga yang pernah mengalami campur tangan dan ketidakstabilan intervensi dan keterlibatan Amerika Serikat. Jadi, mereka tahu, orang yang menonton ini tahu, seperti apa jadinya kalau Amerika Serikat dan NATO dianggap berhasil, atau tanda kutip berhasil, dalam sebuah perang. Maksudnya, benar-benar menghancurkan sebuah negara dan membuatnya tidak stabil saat sebenarnya mereka gagal. Karena itu, kebanyakan orang melihat bahwa ini memang sedang gagal. Dan Rusia, sekali lagi, lewat kekuatan militernya, telah membuat sanksi-sanksi itu benar-benar kehilangan wibawa, bahkan bisa dibilang mempermalukan banyak pihak. Secara militer juga, NATO benar-benar terkuras habis. Eropa sekarang terlihat lebih buruk dari sekadar macan kertas, malah seperti selembar kertas yang sudah layu, kalau bicara soal kemampuan militernya dan perkembangan ekonominya. Dan semua ini dilakukan oleh Rusia. Rusia yang membuka semua kelemahan itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat maupun negara-negara Barat untuk menghentikannya. Dan kemudian Tiongkok. Terakhir, saya rasa Tiongkok adalah kasus yang paling menarik. Karena dari ketiga negara ini, Tiongkok adalah satu-satunya yang tidak sedang berperang. Amerika Serikat sudah lama berusaha membangun jalan menuju perang dengan Tiongkok. Tapi sekarang upaya itu banyak terhambat. Kecuali terjadi konfrontasi nuklir, tidak ada kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk melancarkan sesuatu yang bisa disebut perang dalam 10-20 tahun ke depan. Dan pada saat itu, Tiongkok akan memiliki ekonomi terbesar di dunia dalam ukuran PDB. Dan hal itu akan sulit diterima oleh Amerika Serikat. Jadi, ini seperti tembok besar yang sedang dihadapi Amerika terhadap Tiongkok. Tapi Tiongkok sendiri tetap dalam keadaan damai. Tiongkok tidak sedang berperang secara aktif. China bahkan belum melakukan langkah apapun terhadap Taiwan atau wilayah sekitarnya, yang justru sudah dimiliterisasi dengan senjata-senjata Amerika Serikat yang diarahkan ke China. China telah berhasil, terutama dalam lebih dari 50 tahun terakhir, mencapai apa yang bisa disebut sebagai keajaiban ekonomi. Perkembangannya sekarang sudah melampaui Amerika Serikat di sebagian besar bidang utama, meskipun belum di semua.
terutama di bidang teknologi tinggi. Dan hal ini bahkan diakui oleh lembaga-lembaga yang anti-Cina, seperti Australian Strategic Policy Institute, yang secara terbuka mendukung perubahan rezim di Cina dan didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, para kontraktor militer AS, serta Departemen Pertahanan Australia. In the Australian Department of Defense, this entity has said that China. Entitas ini mengatakan bahwa Tiongkok memimpin lebih dari 90% di semua bidang teknologi tinggi. Dan dengan keunggulan di sektor teknologi itu, ditambah kemampuan membangun infrastruktur ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh negara-negara barat secara kolektif, terutama Amerika Serikat, Tiongkok bisa mengentaskan kemiskinan. Dari situ, muncul juga kekuatan lunak bagi Tiongkok. Meskipun bukan di ranah informasi, karena Tiongkok sama sekali tidak berfokus ke sana. Semua hal itu tetap sepenuhnya bersifat publik dan dimiliki negara. Mereka tidak tertarik untuk menciptakan semacam ruang media swasta yang berkembang bebas, di mana orang bisa berkata dan berbuat sesuka hati. Mungkin saja, hal seperti itu sebenarnya bisa membawa manfaat tertentu bagi Tiongkok. Maybe that would have some benefits to China, but China sees that maybe as more of a threat because of. Tapi Tiongkok melihat hal itu mungkin sebagai ancaman yang lebih besar, karena serangan-serangan propaganda yang selama ini mereka terima dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mereka tidak ingin ada hal serupa muncul di dalam negeri. Jadi, kekuatan lunak Tiongkok selama ini adalah, dan sekarang orang-orang di Amerika Serikat dan di Barat, yang seperti saya bilang tadi, sudah kehilangan standar hidup yang layak, yang dulu dijanjikan kepada mereka lewat model pembangunan yang katanya luar biasa itu, sekarang menghadapi penurunan tajam dalam taraf hidup, baik di Eropa Barat maupun di Amerika Serikat. Dan karena itu, sekarang kita melihat banyak orang mulai melirik ke Tiongkok. Now we see people finding China. It's kind of ironic, but it is partly blowback. Agak ironis, tapi ini sebagian adalah akibat dari kenyataan bahwa selama ini kita cuma dengar, Cina itu jahat, Cina itu buruk, Cina itu. Kamu tahu kan, hari ini saya rasa Trump bakal bilang sesuatu seperti, Cina mencuri pemilu 2020 untuk Biden. Ya, terus-menerus seperti itu. Cina melakukan semua hal buruk. Cina adalah kekuatan militer yang agresif, diplomasi jebakan utang ke negara-negara selatan global, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya, Cina itu buruk. Jadi kita sudah diberitahu hal itu berulang-ulang, Pascal. Dan sekarang orang-orang mulai berpikir, oh menarik juga. Tapi di saat yang sama, kita juga dengar bahwa ekonomi Cina sedang tumbuh dan menyaingi Amerika Serikat. Sekarang orang-orang ingin melihat sendiri, dan mereka pergi ke sana. Dan ternyata mereka melihat bahwa sebenarnya, Cina itu tempat yang cukup damai. Tempatnya sebenarnya cukup menyenangkan. Dan bukan cuma punya banyak kemajuan, tapi biaya hidup di sana juga jauh lebih terjangkau. Jadi orang-orang benar-benar pindah ke sana, tinggal untuk jangka panjang. Saya kenal beberapa orang sekarang, ada yang keturunan Tionghoa Amerika, ada juga yang bilingual, yang bilang saya nggak mau tinggal di sini lagi, dan mereka pindah ke Tiongkok untuk menetap. Jadi ini adalah kenyataan baru yang menurut saya menjadi bagian dari kekuatan lunak Tiongkok. Keberhasilannya menunjukkan bahwa, ya, sebuah negara bisa makmur, tapi juga bisa benar-benar menyejahterakan rakyatnya, dan membuat kemajuan yang belum pernah dilihat dunia. Jadi secara keseluruhan, itulah kekuatan lunak Tiongkok, dan sejauh ini berjalan cukup baik. Benar juga. Itu poin yang sangat bagus. Ini bukan soal berusaha bersaing secara langsung. Ini lebih tentang berusaha menjadi lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan dari situ, efeknya akan menyebar dengan sendirinya. Akan menarik sekali melihat bagaimana reaksi dari Amerika Serikat dan Eropa nanti ketika orang-orang pulang dari Shanghai dan berkata, dengar, selama ini kalian bilang sistem kita jauh lebih baik dari mereka. Kalian bilang kita lebih makmur, lebih manusiawi dan segalanya. Tapi mereka punya jaminan sosial, mereka punya asuransi kesehatan, mereka punya mobil listrik, mereka punya Shanghai. Bisakah kita punya Shanghai juga? Mastok bisa punya FOA. Maksud saya begini, pada titik tertentu orang mungkin ingin sedikit penjelasan. Dan tentu saja jawabannya nanti akan seperti, karena Tiongkok itu jahat, mereka menindas semua orang,
Dan semua itu dibangun di atas darah orang Uighur. Lalu ya, kamu kan sudah meliput soal Xinjiang. Jadi ini seperti dunia fantasi yang sudah berhasil bertahan setidaknya 50, bahkan 100 tahun di Barat. Model Barat tentang kesuksesan dan kemakmuran, beban orang kulit putih, semua stereotip rasis terhadap pihak lain. Sekarang semua itu mulai runtuh, karena dunia lain mulai menyusul Barat, bahkan melampauinya. Dan menurut saya, ini mungkin salah satu ancaman terbesar yang sebenarnya sudah tidak bisa dihadapi oleh Barat secara kolektif. Mereka sudah kalah dalam pertarungan itu. Ya, maksud saya begini. Salah satu hal menarik dari apa yang kita lihat dalam perjalanan hegemoni Amerika Serikat adalah banyak orang menelusuri titik awalnya ke akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu, Amerika Serikat menjadi kekaisaran yang tak terbantahkan, kekuatan super yang tak tertandingi, kan? Lalu tiba-tiba, pada tahun 91, Amerika Serikat bukan cuma dianggap sebagai kekuatan super yang tak terbantahkan, tapi juga seolah-olah tidak punya penantang sama sekali, karena Uni Soviet runtuh. Waktu itu, Tiongkok masih dianggap negara yang relatif miskin. Padahal, kalau kita lihat, perkembangan Tiongkok luar biasa cepat. Pada tahun 91, industrinya masih dianggap sangat tertinggal. Baru saja mulai berkembang. Bahkan orang-orang baru mulai punya telepon di rumah mereka waktu itu. Jadi, bayangkan seberapa cepat Tiongkok tumbuh. Dari hampir tanpa industri saat Uni Soviet jatuh, sampai sekarang menjadi kekuatan industri terbesar di dunia. Tapi intinya begini, menurut saya hal paling penting yang harus disampaikan dalam situasi ini adalah bahwa Kekaisaran Amerika Serikat sudah kehabisan kartu untuk dimainkan dengan negara-negara ini. Maksud saya, kita melihat Tiongkok secara khusus, tapi juga Rusia, bahkan Iran. Mereka semua sekarang bisa melakukan hal yang sebenarnya sudah jadi konsekuensi tak terhindarkan dari globalisasi. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara Barat menyadari bahwa demi kepentingan para elit mereka, demi modal yang ingin memanen keuntungan besar dari runtuhnya Uni Soviet dan hancurnya apa yang disebut blok sosialis, mereka harus mengekspor industri ke seluruh dunia. Tujuannya adalah membangun rantai pasok global yang jauh lebih murah dan efisien bagi korporasi, dan tentu saja bagi bank-bank, agar bisa membawa pulang sebanyak mungkin uang. Dan pada dasarnya, itulah dunia yang mereka ciptakan. As much money as possible. That's essentially the world that they built. The problem is they always underestimate the fact. Masalahnya adalah mereka selalu meremehkan kenyataan bahwa pada akhirnya orang-orang akan ingin menikmati hasil dari kemampuan produktif mereka sendiri. Cepat atau lambat, masyarakat akan berkata, "Tunggu dulu, seharusnya kitalah yang bukan hanya mengendalikan proses ini, tapi juga mendapatkan manfaat darinya." Kesalahan besar, dan sebenarnya hal itu tak terhindarkan, karena Amerika Serikat waktu itu ingin menormalkan hubungan dengan Tiongkok, untuk mencoba memecah hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet. Namun pada akhirnya, itu menjadi kesalahan besar. Bukan semata soal investasi Amerika, tapi soal presiden yang muncul dari upaya normalisasi hubungan dengan Tiongkok pada masa itu, di tahun 70-an. Remaiz Pileu membuka untuk negara-negara lain untuk berinvestasi di Tiongkok, tanpa takut akan konsekuensi atau tekanan dari Amerika Serikat. US bullyism, and that led to Europe and Japan. Dan hal itu membuat Eropa, Jepang, dan banyak negara lain berinvestasi di Tiongkok. Lalu Tiongkok sudah punya model yang bilang, tidak, kami tidak akan membiarkan kalian hanya memanfaatkan tenaga kerja murah kami, karena kami sudah lama hidup dalam kemiskinan. Kami juga akan mengambil manfaat dari ini. Mereka menuntut agar bisa belajar bagaimana cara melakukannya sendiri. Dan bukan cuma belajar, tapi juga mungkin melakukannya dengan lebih baik, dengan uang mereka sendiri, pembangunan mereka sendiri, perusahaan mereka sendiri, baik milik negara maupun swasta. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Dan sekarang saya rasa sudah terbentuk sebuah preseden, di mana dunia menginginkan lebih banyak hal seperti ini. Dunia ingin punya kendali yang lebih besar atas sumber daya dan pembangunan mereka sendiri. Dan sekarang mereka melihat Tiongkok sebagai contoh, bahwa bukan hanya bisa berhasil, tapi juga bisa menjadi pemain besar di panggung dunia
dengan menegaskan kedaulatan ekonomi yang sangat penting ini. Disinilah banyak analisis tentang kedaulatan seringkali kurang tepat. Mereka fokus pada politik, mereka lihat aspek militer, tapi sebenarnya akar dari semuanya adalah ekonomi. Kalau sebuah negara tidak berdaulat secara ekonomi, pada akhirnya negara itu akan tunduk pada kekuatan dominan yang mengatur aturan main dalam ekonomi global. Dictating terms in the global economy, and that's what we've seen in so much of the. Dan itulah yang kita lihat di begitu banyak negara yang disebut merdeka. Di dunia yang dulu dijajah, kebanyakan akhirnya hanya jadi negara yang patuh, negara bawahan, atau neokoloni yang tunduk. Kita bisa lihat itu di seluruh kawasan Teluk. Itulah yang memicu tindakan balasan dari Iran. Negara-negara di sana pada dasarnya cuma jadi pangkalan militer Amerika Serikat. Dan di Amerika Latin, Afrika, juga sebagian besar Asia, masalahnya sama. Bagaimana benar mandiris? Selama ini mereka dicekik secara ekonomi oleh sistem keuangan dunia yang dikuasai Amerika Serikat. By the US-dominated world financial system. And so this is the struggle that lies at the heart of all of it. But Jadi, inilah perjuangan yang ada di inti dari semuanya. Tapi, dunia multipolar dengan Tiongkok di garis depan dan di sisi kekuatan militer ada Rusia dan Iran, sudah menunjukkan banyak contoh tentang apa artinya menjauh dari tatanan lama itu. Menurut saya, ini benar-benar mengubah permainan besar-besaran untuk seluruh dunia. Dan inilah alasan kenapa Amerika Serikat tidak bisa. Kenapa kita tidak akan melihat perang Iran dalam waktu dekat? Karena, ya, apa yang terjadi kalau perang Iran benar-benar berakhir? Kita sudah lihat sendiri, Iran, saya bahkan tidak tahu mereka punya kemampuan seperti itu, bisa memperbaiki infrastruktur yang dibom. Misalnya, rel kereta yang baru-baru ini diserang. Maksud saya begini, ini adalah masyarakat yang sangat terorganisir, dan mereka akan bisa memulihkan diri jauh lebih cepat dibanding, katakanlah, Afghanistan atau Irak setelah semua kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dengan Amerika Serikat. Soal kedaulatan ini sangat penting. Dan kalau Iran bisa keluar dari perang ini dengan ruang besar untuk membangun kembali, dengan pengaruh baru atas Selat Hormuz, dan dengan persenjataan militernya yang masih utuh, yang terbukti mampu menahan Amerika Serikat dan Israel dari tujuan mereka, itu adalah contoh yang luar biasa. Kita sering bilang, ancaman dari contoh yang baik. Nah, ini benar-benar contoh yang baik, yang akan dilihat banyak orang di seluruh dunia. Dan mungkin mereka akan berpikir, mungkin kita juga perlu melakukan hal seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Dan saya rasa, hal ini akan menjadi pelajaran bagi kekuatan perlawanan di berbagai tempat. Bahwa kalau kita bisa mencium kekuasaan dan belajar dari pengalaman ini, mungkin kita juga bisa membelah diri. Dan saya pikir, itu pelajaran besar yang sulit diterima oleh Amerika Serikat. Ya, dan mungkin juga kita bisa bilang, mereka saling belajar satu sama lain. Rusia belajar dari Iran, Iran dari Rusia, semua dari Tiongkok, dan Tiongkok juga belajar dari Iran, kan? Maksud saya, inilah dunia multipolar yang sedang mencari cara menghadapi kekaisaran yang mulai rapuh. Tapi sebelum kita akhiri, masih ada beberapa hal yang menurut saya masih menjadi keunggulan Barat. Dan mungkin juga, untuk menutup dengan nada yang lebih positif, kalau kita bayangkan masa depan di mana kita benar-benar punya perdamaian multipolar yang seimbang, menurut Anda, apa yang masih menjadi kelebihan Barat yang bisa benar-benar berkontribusi pada sistem itu? Maksud saya misalnya, kita masih melihat banyak sekali warga Tiongkok, juga Iran dan Rusia yang datang ke Amerika Serikat untuk belajar dan ke negara-negara Barat untuk menempuh pendidikan. Harus diakui, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di sana masih sangat baik, meskipun tentu ada masalahnya. Selain itu, tingkat kebebasan berbicara yang kita nikmati, yang memungkinkan kita mengkritik sistem tempat kita hidup, menurut saya tetap sangat berharga. Dan sebenarnya, banyak juga suara dari Tiongkok dan Rusia yang berusaha ikut berdiskusi, karena itu membantu kita semua. Menurut Anda, apa yang masih dimiliki dunia Barat saat ini, dalam 1 atau 2 menit terakhir ini, yang bisa tetap menjadi kontribusinya? Menurut saya, kontradiksi yang menarik dan selalu ada di inti persoalan ini,
yang juga sangat sulit untuk diperdamaikan, adalah bahwa Barat, sebagai sebuah proyek, atau seperti yang sebagian orang sebut, proyek peradaban, seringkali justru menjadi sesuatu yang berlawanan dengan peradaban itu sendiri. Sangat beradab ya. Ya, sangat tidak beradab. Tapi tingkat perkembangan yang pernah dicapai Amerika Serikat dan Barat, menurut saya, banyak yang sekarang mulai membusuk, tapi masih ada sebagian yang bertahan. Itu menimbulkan pertanyaan yang sudah sangat lama kan? Apa yang terjadi setelah sebuah imperium kalah? Pertanyaan ini muncul setiap saat. Gerakan kemerdekaan, dimanapun, Tiongkok, semua orang pernah memperdebatkan hal ini. Apa yang harus kita lakukan dari yang tinggalkan Amerika Serikat dan Barat? Karena, dalam konteks dunia saat ini, Amerika Serikat dan Barat masih ada. Menurut saya, akan jadi kesalahan kalau kita menolak semuanya begitu saja, tanpa memahami bahwa kalau ada sebuah sistem, saya bahkan menulis tentang ini di artikel saya yang terbaru. Kalau ada sistem yang benar-benar bisa menegakkan keadilan atas banyak hal yang kita bicarakan di Amerika Serikat misalnya, maka Amerika Serikat akan berutang sangat besar kepada dunia. Bukan cuma berutang kepada orang-orang yang tanahnya dirampas di Amerika, atau tenaga kerja yang dieksploitasi, atau semua persoalan reparasi itu. Pertanyaannya bukan cuma soal itu saja, tapi seluruh dunia juga telah menderita kerusakan besar akibat apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dan akibat apa yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Amerika. Tapi Amerika Serikat sebenarnya punya kemampuan untuk membayar utang itu. Kalau saja masyarakatnya digerakkan dan diorganisir untuk melakukannya. Dan kalau itu terjadi, manfaatnya bisa dirasakan untuk kebaikan yang lebih besar. Bukan cuma bagi Amerika, tapi juga bagi dunia Barat. Jadi memang ada infrastruktur di sini. Sebagian besar karena kekaisaran biasanya mengambil, lalu membangun dari hasil itu. Industri tentu saja sudah hilang, dan kemunduran kekaisaran serta Barat secara umum, pada titik ini, sudah bisa dibilang tak terelakkan. Kemunduran itu bahkan meluas ke hal-hal seperti kebebasan berbicara dan penindasan. Semua ini makin lama makin parah. Sebenarnya, hal-hal seperti ini sudah ada sejak dulu, tapi sekarang jauh lebih buruk. Tapi energi itu, dorongan yang membuat orang di Amerika Serikat dan di Barat, seperti yang kamu bilang, ingin berpendidikan, ingin memperbaiki taraf hidup mereka, semua itu sebenarnya bisa diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih baik. Dan menurut saya, disitulah letak harapannya. Kalau kita bisa melepaskan kesombongan imperial dan gagasan bahwa kita lebih hebat dari yang lain, lalu mulai memahami bahwa kita harus hidup di dunia ini bersama semua orang, apapun sistem atau moel yang ingin merisis bangun, maka kita bisa fokus wisdom. Kita bisa membangun, memperbaiki, dan mewujudkan keadilan di bidang di mana kontradiksi tidak bisa didamaikan. Jadi, menurut saya disitulah letak harapannya. Ya, Amerika Serikat punya infrastruktur yang sudah tua dan menurun, tapi negara itu juga punya kekayaan yang diambil dari seluruh dunia, yang sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki keadaan, kalau saja kita punya model yang berbeda. Masalahnya, sistem keuangan internasional secara harfiah menimbun, mencuri, lalu menimbun lagi kekayaan dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya sistem itu punya kemampuan. Misalnya, besok pun Amerika Serikat bisa saja membayar kembali Venezuela atas semua kerusakan yang telah ditimbulkannya, secara harfiah dalam bentuk emas, yang kalau tidak salah disimpan di cadangan Inggris. Bank-bank Inggris, ya, ini terus berlanjut tanpa henti. Ada begitu banyak contoh hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan segera. Dan sejujurnya, dengan kekayaan yang ada sekarang, semua uang fiktif ini, tadi Anda menyebut, Elon Musk sudah triliuner, itu test with arafta bertuignya semilais. Oh, semua ini sebenarnya dibangun di atas dasar yang sangat rapuh. Maksud saya, ini berdiri di atas banyak spekulasi, pencucian uang, perjudian, dan pembiayaan dari Wall Street. Semua hal seperti itu. Tapi sebenarnya, kita bisa mengarahkan semua itu dan mengubahnya jadi kapasitas produksi yang nyata,
dengan cepat kalau saja kita punya sistem yang mendukung dan memungkinkan hal itu terjadi. Sekarang, di Amerika Serikat, di dunia barat, kita belum punya sistem seperti itu. Saat ini, yang ada justru para perampok, para parasit, orang-orang yang hanya ingin jadi sekaya dan sekuat mungkin dengan mengorbankan orang lain. Dan disitulah sebenarnya perubahan besar harus terjadi. Jujur saja, banyak hal dalam sejarah, banyak sekali. Yah, ini memang sulit bagi Amerika Serikat. Sulit sekali. It's hard for the U.S. It's hard. Culture is a tricky thing in the U.S. since it's Budaya itu hal yang rumit di Amerika Serikat. Karena negara itu banyak mengambil dari berbagai budaya lain. Tapi justru karena itu, Amerika punya keragaman budaya yang sangat besar. Sebenarnya, itu kumpulan dari banyak budaya. Dan ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan dengan keberagaman itu. Banyak juga orang di Amerika yang mungkin merasa lebih dekat dengan orang-orang di berbagai belahan dunia, dibandingkan dengan, misalnya, para elit penguasa mereka sendiri. Jadi, menurut saya, masih ada banyak alasan untuk berharap. Saya juga percaya, Amerika Serikat dan dunia Barat masih punya banyak hal yang bisa mereka sumbangkan. Hanya saja, itu mungkin baru bisa terjadi kalau Amerika Serikat dan Barat benar-benar dikonseptualisasikan ulang sebagai sebuah sistem yang berbeda dari yang ada sekarang. as a system in and of itself. Yeah, but the reconceptualization is coming. Ya, tapi perubahan cara pandang itu pasti akan datang. Rasanya memang tidak bisa dihindari. Dan jujur saja, saya menantikan masa ketika Barat sudah melewati era kolonial dan imperialnya, seluruhnya. Mungkin nanti Barat akan lebih menyatu dengan Timur, Utara, dan Selatan. Bukankah itu akan jadi hal yang indah? Saya rasa kita sedang menuju ke arah itu. Dan kanal YouTube kamu, Bane Haifong, yang juga tersedia dalam berbagai bahasa, ikut membantu ke sana. Jadi terima kasih kerasmu, Bane. Ada semua wing di mana orang bisa menemukan karya-karyamu. Any other place where people should go to find your work? Sure, you can follow me. You can find Tentu. me on Substack. I've been writing a few articles. Jadi, kalian bisa mengikuti saya. Saya ada di Substack. Di sana saya menulis beberapa artikel. Namanya Chronicles of Haifong. Cukup cari aja Danny Haifong Substack. Saya juga ada di X. Tinggal cari nama saya di sana. Kalau tidak salah, nama akunnya Geopolitics Haifong. Tapi sebenarnya YouTube adalah tempat terbaik. Di sana kalian juga bisa menemukan semua platform lainnya. Jadi, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga atas kerja kerasmu, Pascal. Neutrality Studies benar-benar jadi pilar penting dalam media independen alternatif yang bahas isu-isu global yang mendesak ini. On these pressing global matters. Thank you for that. Terima kasih terus Winshin. Emaisit Swar. Teman-teman, silakan nyanyiin Danny Haifong, Neil, dan Kimbur. Danny, it's the man it's after man going. Thank you so much for your time today. Geez the wow.